wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Safira Anastasia, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam arahannya meminta jajaran untuk pertahankan tingkat pencapaian vaksinasi di angka 1,6 juta jiwa per hari. Hal ini dikatakan Kapolri saat menggelar Zoom meeting dengan beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Indonesia. Kapolri juga meminta untuk melanjutkan tahapan vaksinasi booster bagi lansia dan masyarakat umum. Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam arahannya meminta kepada jajarannya untuk pertahankan tingkat pencapaian vaksinasi di angka 1,6 juta jiwa per hari. Hal ini dikatakannya saat menggelar Zoom meeting dengan jajarannya di seluruh wilayah Indonesia. Kapolri juga berinteraksi dengan beberapa Polda dan Polres terkait cakupan capaian vaksinasi sesuai target, serta sampaikan kewaspadaan varian baru Omikron. Dikatakannya Kapolri lakukan evaluasi terkait perkembangan penyebaran COVID-19 varian Omikron, serta percepatan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan bertujuan untuk memperkecil GAP antara vaksin pertama dan kedua, serta upaya merawat masyarakat yang terpapar dengan meningkatkan kapasitas tempat tidur di masing-masing daerah. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman selain mengikuti Zoom meeting juga lakukan pantauan terhadap kegiatan vaksinasi serentak COVID-19 oleh Polres Banjar di ruang terbuka hijau RTH Al-Basia. Hilman mengatakan kasus COVID-19 meningkat lagi sejak Januari 2022. Ini menunjukkan penyebaran COVID-19 cukup tinggi sehingga percepatan vaksinasi terus dilakukan di berbagai lokasi di Kabupaten Banjar. Hilman juga merinci capaian di Kabupaten Banjar untuk vaksin tahap kedua untuk sasaran umum mencapai 35,49%, lansia 29,19%, dan anak-anak 8,70%. Bagus Paidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Kominfo, antara orang miskin dan orang kaya tanggung jawabnya berat di akhirat, karena akan ditanya dikemanakan harta bendanya semasa hidupnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Habib Sayyaf bin Hasan Baharun saat memberikan tausiahnya pada peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus haul ke-17 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Masjid Jami Al-Munawwarah di Desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan. Antara orang miskin dan orang kaya tanggung jawabnya berat di akhirat karena akan ditanya dikemanakan harta bendanya semasa hidupnya. Hal tersebut dijelaskan Habib Sayyaf bin Hasan Baharun saat memberikan tausiah pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus haul ke-17 Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Gurus Kumpul di Masjid Jami Al-Munawwarah, Desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan. Ditambahkan beliau, mencari keberkahan merupakan tujuan utama untuk berhadir di majelis, karena ikut berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Berkah Nabi Muhammad dilakukan dengan datang dan duduk bersama ulama. Ulama asal Jawa Timur tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana mati syahid. Beliau mencontohkan seperti orang tenggelam, mati terbakar, melahirkan, dan sebagainya. Namun, orang yang berniat ke majelis pun juga demikian. Kepada seluruh jemaah, Habib Hasan meminta doa agar semua ustadz dan pejabat dipanjangkan umurnya dan diberikan semangat untuk mengayomi masyarakat. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para habaib, tokoh ulama, dan masyarakat sekitar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sinergitas antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat selama ini terjalin cukup baik. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam hal penyelamatan di Kabupaten Banjar.
Demikian diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri saat apel peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-103 secara virtual di Mahligai Sultan Adam Martapura. Sinergitas antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat selama ini terjalin sudah cukup baik. Ini semua sangat membantu masyarakat termasuk dalam hal penyelamatan di Kabupaten Banjar. Hal tersebut dikatakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri pada saat apel peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-103 secara virtual di Mahligai Sultan Adam Lantai 1 Martapura. Masruri menambahkan, peran relawan juga sangat membantu, selalu sigap dan tanggap dalam menangani peristiwa kebakaran dan penyelamatan di lingkungan masyarakat. Diharapkan kedepannya pemerintah daerah terus mendukung keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kemudian direncanakan dalam waktu dekat juga akan difasilitasi dengan pengadaan gedung kantor baru. Apel Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-103 dilaksanakan secara virtual. Selaku Inspektur Upacara, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, dihadiri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA. Sementara itu, dari Kabupaten Banjar, dihadiri Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Edi Elminsyah Jaya. Apel peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini juga diikuti Dinas Damkar dan Penyelamatan di seluruh Indonesia secara virtual. Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-103 di tahun 2022 ini temanya adalah sinergi pemadam kebakaran dan relawan pemadam kebakaran, sinergi bahu-membahu mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Dari tema ini tentunya adalah kerjasama antara pemadam kebakaran dan relawan kebakaran dan semua pihak dalam hal mengantisipasi ataupun dalam hal penanggulangan kebakaran, termasuk penyelamatan hal-hal lainnya demi kenyamanan warga masyarakat kita di Kabupaten Banjar. Itu harapan kita dari mereka. Alhamdulillah untuk relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Banjar berjalan baik dan alhamdulillah selalu siap apabila ada pemberitahuan atau ada masyarakat yang meminta bantuan, mereka dengan serta-merta segera bergerak ke tempat kejadian dengan segenap peralatan dan perlengkapannya, termasuk bersinergi dengan dinas sosial, dengan pemadam kebakaran, semua stakeholder lainnya, sehingga kita bergerak cepat dalam kebakaran maupun penyelamatan lainnya. Ozi, Pepen, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel gelar pasukan keselamatan Intan 2022 di halaman Mapolres Banjar. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah melalui operasi keselamatan 2022, kita wujudkan budaya tertib berlalu lintas guna terciptanya Sitkamsel tip Carlamtas yang kondusif serta dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada tahun ini, pemerintah memberlakukan kembali larangan mudik lebaran dikarenakan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Oleh karena itu, guna mengantisipasi hal tersebut, Polda Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan keselamatan Intan 2022 yang dilaksanakan selama 14 hari, dimulai hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 hingga 14 Maret 2022. Amanat dari Kapolda Kalimantan Selatan Rikwanto tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat memimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Intan 2022 di halaman Mapolres Banjar. Dikatakannya, pemerintah pusat maupun daerah telah mengambil langkah strategis mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, melaksanakan 3T yakni tracking, testing, dan treatment, vaksinasi COVID-19, hingga larangan mudik Hari Raya Idul Fitri sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Kapolda juga menekankan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya, yaitu melaksanakan tugas dengan baik dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selain itu, mengantisipasi kegiatan masyarakat, khususnya di tempat keramaian dan tempat-tempat wisata, dengan himbauan secara persuasif dan humanis. Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyebaran COVID-19 masih tinggi, sehingga protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kami berkesempatan memimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Intan 2022 dan juga kehadiran Forkopimda yang bertempat di Polres Banjar, dan ini adalah momentum tahunan yang harus dilaksanakan bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga dari Polres Banjar dan juga dari Kodim 1006. Kami berserta Pak Wakil dan juga tadi memimpin berkesempatan menyampaikan isi sambutan dari Pak Kapolda. Ada beberapa poin tentunya dalam menghadapi Lebaran ke depan. Tentu ada beberapa poin penting dalam kita menghadapi hari Lebaran nanti, yaitu pembatasan mobilitas saja. Tapi tentu ada beberapa juga kami tetap fokus dalam mengedukasi masyarakat dalam hal protokol kesehatan. Kami juga akan melakukan beberapa kegiatan preventif dan juga dengan cara persuasif dan juga humanis, sehingga di masa pandemi ini kita mampu memutus mata rantai yang tentu masih ada beberapa kasus aktif yang ada di Kabupaten Banjar. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan tersebut, yakni melalui Operasi Keselamatan 2022, kita wujudkan budaya tertib berlalu lintas guna terciptanya Sitkamsel, Tipkarlamtas yang kondusif, serta dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Umar Fuad, Kominfo Banjar, melaporkan. Kominfo, para korban angin puting beliung di Desa Pemakuan Laut, Kecamatan Sungai Tabuk, mendapatkan bantuan berupa paket sembako dari pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Banjar yang dipusatkan di posko bantuan desa setempat. Dari data terakhir, sejauh ini jumlah terdampak pada musibah puting beliung di Desa Pemakuan Laut tersebut ada 66 kepala keluarga dan 263 jiwa. Para korban angin puting beliung di Desa Pemakuan Laut, Kecamatan Sungai Tabuk, mendapatkan bantuan berupa paket sembako dari pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Banjar yang dipusatkan di posko bantuan desa setempat. Posko ini juga dimanfaatkan para relawan dalam melakukan pendataan dan menerima bantuan dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun swasta. Hal tersebut dijelaskan pembakal Desa Pemakuan Laut Hamdani di sela-sela pendataan korban angin puting beliung yang terjadi pada Senin 28 Februari 2022. Dari data terakhir, jumlah terdampak pada musibah puting beliung di Desa Pemakuan Laut tersebut ada sekitar 66 kepala keluarga dan 263 jiwa. Ini data yang baru diterima, jadi data bisa saja berubah. Hamdani berharap bantuan dari pemerintah daerah terus diberikan karena sangat diperlukan oleh warga. Ditambahkan Hamdani, saat ini warga yang rumahnya rusak parah mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Untuk wilayah yang terdampak mengalami kerusakan parah adalah Desa Sungai Tabuk Keramat, Desa Pemakuan, dan Lok Buntar. Jumlah kakak yang terdampak ada 66 kakak. Untuk jumlah jiwanya kurang lebih 235 untuk data yang belum terima. Tahu ini yang pasti atau katanya belum masih. Itu untuk wilayah. Untuk wilayah Desa Pemakuan. Desa Pemakuan. Gitu. Hari ini tadi pagi ada kegiatan penyerahan. Pagi tadi ada dari Dinas Sosial sama BPBD. Selain ini wacana kedepannya. Wacana kedepannya masih menunggu atau apa? Untuk di swasta ada juga, kami kan minta di pinggir jalan relawan kami yang bergerak di sana. Tapi kami lebih menunggu bantuan pemerintah dulu. Untuk bantuan yang lainnya mungkin menyusul aja. Tapi sudah diajukan. Ini masih dalam proses. Bisa diinformasikan lagi mungkin kronologis
Kronologisnya kemarin waktunya sekitar jam 4. Perkiraan yang total parahnya sekitar 5 menit sampai 10 menit mungkin. Untuk himbauan sementara nggak ada, cuman kami buka posko untuk keluarga yang terdampak sementara mengungsi di rumah keluarganya masing-masing dulu. Kalau berapa desa sebenarnya, Pak? Di sini kalau nggak salah yang parahnya mungkin Pemakuan, Sungai Tabuk Keramat, sama Lok Buntar. Ini 3 desa yang parahnya. Untuk yang ringan sedang mungkin Sungai Pinang Lama, Pembantanan, Sungai Bangka. Katanya tadi Sungai Lulut baru ada laporan satu lagi juga. Sungai Tabuk Kota ada juga laporannya satu kan, satu rumah. Mungkin 7 desa mungkin. 7 desa. Iya. Yang parahnya cuma ada 3 desa. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Safira Anastasia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.